Selamat siang saudara-saudara sekalian. Senang berjumpa kembali dengan saya Jentua Simbolon di acara channel kita Serba Serbi Amerika. Ya, ini saya berada di PCH1 ya, Pacific Coast Highway nomor 1. Yaitu highway paling tinggi di sebelah barat dari Amerika ya. PCH1 adalah pemandangan yang indah ya. Jika Anda dari Los Angeles tentu melalui Santa Monica, Malibu, Santa Barbara dan seterusnya ke Santa Cruz, ke San Francisco ya. Ya, pemandangan yang begitu indah. Di sebelah kiri lautan Pasifik, di sebelah kanan perkebunan daripada strawberry, sayur-sayuran, anggur dan segala macam ya. Jadi mari kita nikmatin pemandangan PCH1 dengan menghirup udara segar dari sebelah kiri lautan Pasifik. Mari menikmatinya. Inilah pemandangan di PCH1 ya, Pacific Coast Highway ya. Ini highway paling kanan ya, dari arah kanan atau kita dari south ke north paling kiri ya. Ini di sebelah kiri adalah Santa Monica Mountain ya, Gunung Santa Monica. Lautan Pasifik itu indah. Kalau kita melewati PCH1 menuju San Francisco, banyak orang melalui jalan PCH1 ini karena memang jalannya indah. Di sebelah kiri yang di sebelah kanan perkebunan ya, itu farm dari strawberry, vegetable, sayur-sayuran dan anggur segala macam ya. Cukup indah ya PCH1 di California. Oke kawan-kawan, saya mohon maaf ya karena video ini terlambat tayang oleh sebab ketika Gubernur California Gavin Newsom melonggarkan protokol COVID-19 di California, saya mendapatkan orderan yang cukup banyak ya, yang selama ini banyak orang menunda pernikahan, banyak menunda pesta dan acara-acara, sehingga kami betul-betul kewalahan melayani banyaknya permintaan jasa transportasi ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf oleh sebab tayang ini terlambat 2 hari ya, mestinya hari Kamis. Ya, ini terpaksa kami terlambat ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Saudara-saudara, akan ada teman saya dari anggota DPR pusat ya menanyakan kok bisa Amerika sekarang sudah hampir bebas ya dari COVID-19, dan saya katakan bahwa memang Amerika mempunyai budaya yang bagus ya, disiplin ya. Apa yang dikatakan pemerintah itu merupakan suatu peraturan harus diturutin ya. Jadi contohnya cuci tangan ya. Saya ketika masuk ke Amerika saya melihat budaya cuci tangan sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya ya sejak anak-anak saya masuk SD, TK, bahkan TK, SD, SMP, dan itu semua diajarin bagaimana cara mencuci tangan yang bagus ya. Terus kemudian menjadi suatu budaya ya. Jadi setiap orang seringkali harus mencuci tangan jika menyentuh suatu barang yang agak yang seperti habis makan atau sebelum makan atau menyentuh barang-barang yang lain, dan kemudian segala macam harus cuci tangan. Jadi sesering mungkin cuci tangan menjadi baik ya. Terus kemudian pakai masker ya. Ya, orang Amerika sangat disiplin ya. Contohnya salah satu, kalau kita ke restoran no mask no enter, atau kita ke bus no mask no ride. Jadi semua itu memang mereka turutin. Jadi jaga jarak ya. Terus kemudian di samping tadi betul-betul jaga jarak, sampai
satu kali saya dongkol ya. Jadi kalau kita masuk ke bahkan apapun, kenapa saya dongkol, bahkan, restroom atau kamar mandi pun mereka tutup ya. Jadi satu kali saya komplain kalau masuk ke McDonald, oh tidak boleh, hanya boleh beli tetapi tidak boleh masuk kamar mandi, toilet maksudnya, oleh sebab, mereka, sangat disiplin untuk menjaga penyebaran daripada, virus daripada COVID-19 karena memang di toilet kan orang, bersih-bersih, buang kotoran dan segala macam, itu sangat disiplin ya. Kadang-kadang kita dongkol, tapi itu merupakan suatu peraturan, kita turutin saja ya. Di samping itu yang terakhir adalah, vaksin ya. Kita harus jujur bahwa, negara-negara maju, semua negara-negara kaya berebut ya vaksin, Pfizer karena itu memang, merupakan vaksin yang, kehandalannya sampai 92% ya, dibandingkan dengan Sinovac yang hanya 60%. Tetapi, eee itu menjadi rebutan sehingga negara-negara yang, ketiga, susah untuk mendapatkannya. Saya dengar dari berita bahwa Pfizer akan masuk ke Indonesia Agustus, coba bayangkan ya, sementara di Amerika sudah hampir, lebih daripada 70% fully vaccinate ya. Jadi, di luar itu memang, harga vaksinnya pun cukup mahal, fantastis ya. Saya mendengar itu bisa antara 7 sampai 10 kali lipat dari Sinovac. Jadi memang budgetnya tidak gampang ya. Tetapi secara, eee, kalau kita pantau secara dari berita secara umum bahwa pemerintah Indonesia, maksudnya pemerintah Indonesia melalui Pak Jokowi sudah berusaha semaksimal mungkin ya, kalau saya perhatikan ya, bayangkan itu, mendatangkan Sinovac kemudian berusaha, pengetatan, apa namanya itu, berusaha segala macam untuk menekan ya, mengurangi daripada penyebaran virus COVID-19 ya. Dan, itu merupakan suatu, katakanlah suatu pekerjaan yang berat ya. Dan ingat bahwa pekerjaan, untuk mengurangi ataupun menahan lajunya virus COVID-19 ini adalah pekerjaan bersama ya. Pekerjaan kolektif yang bukan hanya dikerjakan oleh pemerintah, tapi seluruh, masyarakat ya, coba berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti aturan, jaga jarak, pakai masker, kemudian, semuanya itu protokol-protokol yang buat pemerintah harus diturutin supaya kita sama-sama boleh, ya, bahkan menghilangkan virus 19. Harapan kami dan harapan saya secara pribadi, mudah-mudahan Covid ini, cepat berlalu di Indonesia. Kita sangat sedih belakangan ini kita melihat, ya hari-hari ini banyak sekali jatuh korban jiwa, banyak sekali kita melihat, penyebaran, varian ya, varian yang berbeda dengan, sebelumnya ya. Mudah-mudahan kita semua berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk terus, menikmati, apa namanya, untuk menahan daripada laju, eee, penyebaran daripada COVID-19 karena sudah banyak memakan korban ya. Memakan korban yang, tidak begitu tidak apa namanya itu, kalau dikatakan rumah sakit penuh sampai ke emperan, ke jalan-jalan trotoar. Ya kita sangat sedih. Mudah-mudahan Pak yang, eee, anggota DPR ya, yang, baik budiman, boleh bekerja sama pemerintah dan, anggota DPR, masyarakat semuanya boleh, sama-sama membahu ya. Kita memang appreciate pemerintah Amerika, sampai sekarang ini, semakin, apa namanya, bisnis, back to normal ya, back to normal dan, pariwisata sudah mulai hidup ya, dan, orang-orang sudah mulai berdatangan ke Amerika ya. Baiklah, akan kita ya, ikutin perjalanan kita dari, PCH1 ya. Kita mulai dari Santa Paula ke arah Santa Monica ya. Ini semua bukit-bukit, apa namanya itu, gurun seperti tandus-tandus. Tetapi setelah Santa Paula nanti ya, untuk session berikutnya saya akan bawa Anda dari Santa Paula menuju ke arah Santa Barbara. Ya, begitu indahnya pemandangannya. Ya, terus kita, eee, melihat ya, sebelah kanan, Pacific Ocean itu banyak sekali orang camping-camping ya. Kalau kita lihat RV, recreation vehicle, itulah kebiasaan orang Amerika ya. Mereka parkir di situ, berminggu-minggu dan di sebelah kiri itu, gunung-gunung Santa Monica itu, tempatnya trek ya. Jadi 2 olahraga di sini yang, sebelah kiri hiking nge-trek, di sebelah kanan untuk, eee, di laut ya, di beach. Ya, saudara-saudara perlu ini saya coba,
coba menampilkan video-video yang menarik dan penuh dengan kita isi dengan instrumen ya, kita berusaha ya. Saya jujur untuk mengerjakan ini saya otodidak yang mengerjakan sendiri. Itu sebabnya saya coba setiap tampil ada satu perubahan untuk lebih baik ya. Jadi perlu saya informasikan bahwa pada saat ini setelah Gubernur Kevin Newsom membuka atau melonggarkan protokol, kami sangat kewalahan ya. Jadi saya ambil keputusan, tadinya saya pikir saya bisa sampai sampai bulan Agustus untuk 2 kali seminggu. Tapi untuk menjaga kualitas dan juga untuk terus tampil di dalam konten-konten yang lebih menarik, kami dan saya putuskan untuk tampil sekali seminggu dengan warna yang berbeda, dengan kualitas yang lebih baik ya. Jadi saya mohon maaf ya karena saya berjanji selama Summer, tapi karena ini tidak diduga sebetulnya ya. Saya pikir ini tidak sampai secepat ini Amerika recovery ya. Saya pikir untuk mungkin sampai tahun depan ya. Ternyata Amerika sudah bisa menghandle COVID-19 ya. Sementara saat ini bisnis-bisnis sudah mulai bergairah dan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Indonesia juga kebagiannya. Kita berdoa dan berharap dengan sangat supaya COVID-19 dapat juga berhenti di Indonesia sehingga masyarakat, dunia bisnis dan pemerintahan boleh berjalan dengan normal. Baiklah, kita akan terus menikmatin ya. Kadang-kadang ada tandus, ada juga pohon-pohon ya, karena banyak juga dihuni. Kalau biasanya banyak pohon-pohon beginian hijau, itu menandakan ada penghuni, ada residensial, ada masyarakat yang tinggal di sekitaran ini ya. Inilah Malibu ya. Saudara-saudara, nanti akan satu saat saya akan bawa kenapa Malibu itu sangat prestius, sangat terkenal, banyak dibuat film-film. Nanti satu saat juga akan saya ambil khusus untuk YouTube kita, channel YouTube kita menampilkan kehebatan Malibu karena banyak juga para selebritis tinggal di sana ya. Jadi salah satu restoran di situ menjadi satu tempat hangout, tempat bermain atau makan malam daripada selebritis ya. Adalah Malibu dengan pemandangan yang indah, cukup indah sekali ya, dengan beach yang warna putih dengan tampilan-tampilan daripada perumahan-perumahan yang mewah, dan inilah merupakan suatu keindahan daya tarik daripada PCH1 ya, PCH1 yang banyak dikunjungi orang. Oke, kita akan menuju Santa Monica. Sebelah kanan kita lautan Pasifik, sebelah kiri Gunung Santa Monica. Sambil menikmati lagu-lagu daripada instrumen dari lagu-lagu, tentunya lagu-lagu dari Indonesia ya, bukan lagu-lagu Barat, karena kita tetap mencintai budaya dan lagu Indonesia. Selamat menikmati.
Oke, kita sekarang sudah uh, melewati Malibu ya, dari Santa Paula tadi ya, Malibu, dan kita sudah uh, tiba di Santa Monica ya, inilah Santa Monica ya. Dan mendekati Santa Monica, dari kejauhan kita lihat sudah Santa Monica ya. Dan demikianlah tur-tur kita pada saat ini ya. Dan biarlah menjadi satu kenikmatan, pengetahuan untuk kita, dan boleh kita terus bersama-sama ya, berdua dan bekerja, berusaha untuk terus kembali saya katakan tadi, mengingatkan, mengurangi daripada penyebaran dari COVID-19 ya. Mudah-mudahan cepat berlalu ya, kita semua rindu back to normal ya, walaupun para expert atau para orang-orang pintar mengatakan bahwa dunia memang akan bukan akan lagi baik, tetapi akan lebih rusak. Tapi kita tetap optimis ya, optimis terus, dan mudah-mudahan kita boleh back normal, kembali ke normal, karena kita sudah merindukan sebetulnya selama lebih daripada setahun kita terkungkung ya, dan tidak ada aktivitas normal, dan kerja pun susah ya, kemudian kegiatan sehari-hari pun dibatasi ya, kita seperti merasa seperti di penjara ya. Tapi mudah-mudahan suasana ini tidak berlama-lama ya, sebab akan merusak tatanan hidup bermasyarakat, merusak ekonomi, merusak sosial budaya ya, khususnya kalau orang-orang Batak pun ya tidak menjalankan ya adat kematian segala macam, sebab oleh karena memang dibatasi dengan untuk mengurangi daripada penyebaran virus COVID-19 ya. Baiklah, kita sudah tiba di Santa Monica. Di sebelah kanan ini ada volleyball ya, inilah Santa Monica, dan Santa Monica adalah satu tempat yang bagus ya dikunjungin. Ada di sana Santa Monica Pier, Promenade, dan berbagai outlet apa namanya itu, toko-toko, maksudnya toko-toko yang branded bagus juga di sini ya. Jadi demikianlah tur-tur kita ya. Jangan lupa di-share ya, di-subscribe, di-like ya. Biarlah ini menjadi suatu katakanlah informasi tambahan, hiburan buat kita semuanya. Dan jangan lupa untuk pemenang kuis kita lalu adalah Clarissa ya. Clarissa di Cakung ya, di Cakung Jakarta Timur ya. Dan untuk pertanyaan kita season ini adalah apa nama daripada highway di sebelah barat yang merupakan suatu pemandangan yang indah ya di pinggiran lautan Pasifik ya. Jangan lupa jawab di perfektur97@gmail.com atau di kolom ya, di kolom komen. Terima kasih, sampai ketemu pada sesi berikutnya.